Amulu, lebih tepatnya di Dira Park. Saya Serinda Kasih Berusinulingga dengan NIM 2407 10 10 10 18. Saya Novia Gita Safitri dengan NIM akhir 1042. Dan saya Yusrina Eka dari Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM akhir 1043. Selamat siang Bapak. Jadi hari ini kami dari Universitas Jember, saya dari Fakultas Hukum, Saya dari Fakultas Ilmu Budaya. dan teman saya yang sebagai kameramen dari Fakultas Ilmu Budaya juga. Jadi di sini kami ada tugas dalam mata kuliah umum kewarganegaraan, bertanya seputar potensi pariwisata dari sebuah desa, dan kami memilih pariwisata ini untuk diwawancarai seperti itu Pak. Jadi hari ini kami mewawancarai Bapak sebagai manajer ya di pariwisata ini. Jadi Pak, hari ini kami lagi bersama Bapak. Maaf, nama Bapak ini siapa? Arif. Oh ya, nama Pak Arif. Kami izinnya Pak untuk bertanya-tanya keperluan tugas kuliah ini. Yang pertama yang mau kami tanyakan, sudah berapa lama pariwisata atau usaha UMKM ini berdiri Pak? Kami berdiri mulai yang sini ya, Iya. 2014, jadi sampai sekarang sudah 10 tahun yang lalu ya. Sudah 10 tahun. Ya, 10 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya yang di sebelah selatan, yang di sebelah utara itu berdirinya 2010. Jadi sudah 14 tahun ya, 14 tahun yang lalu. Terus biasanya tempat ini tuh buka dari hari apa sampai apa dan jam berapa gitu? Kami itu buka mulai hari Senin sampai ketemu Senin lagi, jadi tidak ada liburnya. Mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore tiap harinya. Di depan ada pengumuman gitu, setiap hari Jumat ada jeda. Oh iya, kalau hari Jumat itu kan kita karyawan kita itu hampir 100%-nya itu Muslim. Jadi kalau hari Jumat antara jam 11 sampai dengan jam 1 itu jeda untuk masjid dulu. Jadi ya tidak tutup, tapi kita dalam pengawasannya pertama itu kita serahkan ke yang masuk ke sini. Jadi tanpa ada pengawasan itu ya selama 2 jam ya, 2 jam. Biasanya paling ramai itu waktu kapan Pak, hari apa gitu? Misalnya ada event atau tanggal libur gitu? Tiap harinya itu yang ramai weekend aja, Sabtu sama Minggu ya. Tapi kalau hari high seasonnya itu kalau ada liburan sekolah, sebelum liburan sekolah sampai setelah liburan sekolah. Yang kedua, high season itu biasanya menjelang tahun baru, menjelang lebaran atau lebarannya yang pasti itu, dan tanggalnya pasti itu ya. Amin. Untuk penghasilan harian gitu Pak, udah maksudnya ada rekapan tiap harian atau Pasti ada rekamannya. apa tempat ini tuh udah dikelola kerjasama sama pemerintah atau? Kami pure itu milik pribadi. Jadi kalau dengan pemerintah kita cuman nggak ada hubungannya ya. Kita justru menyumbang sebagai pembayar pajak. Apa tempat itu lagi ada proses pengembangan buat apa kayak lebih dari yang sekarang? Kalau dunia wisata itu pasti setiap saat akan ada pengembangan. Tidak boleh stagnan. Kita harus selalu update, selalu expand. Itu pasti. Atau moto kita itu pasti ada apa lagi di dunia. Ya, pertanyaan kami makin Itu cepat. aja. Iya Pak. Cukup. Oke, siap.
Eni, nama lengkapnya Eni Widiawati. Eni di sini sebagai pemilik atau karyawan yang bekerja? Pemilik. Usaha itu ngapain? Kalau saya itu usaha utamanya itu kan jahit. Usaha utamanya jahit, terus untuk sampingannya itu saya bikin handicraft. Ya, ada yang dari manik-manik, ada yang dari memanfaatkan kain perca. Terus ibu sendiri udah dari kapan? Kalau buka usaha ini mulai tahun 2007. Ya, Terus apa? Untuk upah, maksudnya kayak penghasilannya itu apakah mencukupi buat kebutuhan sehari-hari, buat makan dan sekolah begitu? ya kadang cukup kadang enggak sih. Tinggal kebutuhan yang lainnya itu gimana kan gitu. Kadang kan kebutuhan orang tuh juga naik turun ya. Kadang-kadang kalau cuma untuk makan, insya Allah cukup. Kalau cuma untuk makan sekeluarga itu insya Allah cukup. Tapi kadang-kadang kan yang berarti untuk biaya, masih ada biaya sekolah, biaya bensin, dan biaya kebutuhan anak-anak sekolah, praktek-prakteknya itu kan memang biaya yang apa ya, nggak bisa diprediksi, disesuaikan sama pendapatannya itu nggak bisa gitu aja ya. Ya itu tadi. Tapi nggak tahu kita rezeki itu dari mana, tapi tetap kita jalani yang ini gitu. Cukup ya wis kita jalani gitu. Jadi untuk apa usahanya itu apa penghasilan utama atau cuma sampingan gitu? Kalau rumah tangga gimana? Kalau suami tani, iya. Kalau ini yang menjalankan saya. Terus paling banyak paling sedikit itu sehari Rata-rata kayak Ya. hasil produksinya kayak jahit handicraftnya ya kurang lebihnya tuh satu hari itu rata-rata kalau dibuat rata-rata 100 ribu. itu berapa pesanan? Satu hari dalam 1 setel. Soalnya kan kita kan untuk busana itu kan kita ke tailor ya, ke tailor buat konveksi. Kalau konveksi itu kan lebih ke partaian. Kalau kita itu ke pribadi. Nah, jadi ke apa namanya, pesanan sesuai dengan ukuran orangnya masing-masing gitu. Kalau konveksian itu kan partaian banyak, jumlah banyak, jadi cuma pakai SML gitu kan. Urusan nanti kebesaran, kekecilan atau kerangan kan itu sudah resiko pembeli. Kalau kita tuh pakai season fitting. Kalau fitting itu berarti kan kalau dicoba kurang pas, kurang di bagian mananya, nanti kita betulin lagi, itu namanya fitting. Jadi lebih jelimet. Jadi yang apa biasanya kesini tuh perorangan gitu ya? Iya, perorangan. Nggak banyak. Enggak, perorangan. Untuk Lebih ke perorangan. Ya terkadang kita sih terima untuk konveksian gitu juga kita terima, tapi kan itu jarang ada, jarang, tapi tetap ada. Yang terakhir di daerah sini tuh kebanyakan ibu rumah tangganya atau pekerjaannya sama dengan ibu atau ada pekerjaan yang lain? Ada kemungkinan usahanya tuh depannya bisa jadi lebih banyak peminat atau gimana? Kalau di sini tuh majemuk ya. Soalnya mayoritas di sini itu ke petani. Kalau petani itu secara otomatis itu biasanya istri itu ikut Bertani? iya ikut pertanian sekalian kan. Kadang-kadang gini kan, kalau nggak ikut terlibat itu kadang-kadang kan ya nggak bisa kayaknya. Jadi kayaknya kalau nggak ikut terlibat itu nggak bisa kan. Karena apa? Pertanian itu umpama suami kerja di sawah gitu ya, di sana ada orang yang ikut kerja di sana kan gitu. Otomatis istri ini tadi kan masakan, ngirim kan gitu. Terus nanti kalau waktunya petik, istri ikut petik kan gitu. Jadinya kan seperti itu. Jadi mayoritas di sini kalau yang laki-laki petani, perempuannya juga petani gitu. Kalau apa namanya, kalau kayak aku sendiri ya memang kami petani, tapi kan kami juga bisa jahit. Jadinya akhirnya
pertanian itu dibuat ini apa namanya, sampingan, kita buat sampingan, jadi tetap utamanya jahit ya, utamanya jahit. Jadi kalau jahit tuh aku yang motong, nanti suami jahit. Kalau ini kan nggak gitu, kan gantian gitu. Nanti kalau suami, karena aku kan 1 tahun ini kan off dari dunia perjahitan, cuman suami ya tetap sih suami yang jahit, emang aku cuman bantu motong itu aja kan, karena gantian jaga si bayi. Gantian jaga, jadinya kan apa, untuk pertanian itu aku masih sampingan aja, yang aku fokuskan ke tetap jahitnya, karena jahitnya kan apa, lebih cepat perputaran uangnya daripada pertanian itu kan nunggu 3 bulan baru dapat uang kan, sedangkan kebutuhan sehari-hari kan nggak bisa nunggu gitu aja sih. Kalau yang lain tuh ibu rumah tangganya itu ya ada yang sampingan tuh, yang jahit ada di sini, sebelah sini 1, di sini tuh ya ada penjahit juga tapi ya suaminya nukang. Kalau yang industri kerupuk, di sini ada kerupuk. Ya macam-macam sih sebenarnya di sini profesinya, orang-orang itu macam-macam, enggak satu profesi merata gitu enggak. Gitu aja. Itu. Terima kasih Bu. Oke.